bicara masalah bonsai. Dari mana itu? Itu seni. Oke. Apa itu seni? Seni itu lahir karena ada budaya. Manusia berbudaya karena ada kepercayaan atau agama. Agama itulah yang akan melahirkan kebudayaan. Kebudayaan akan melahirkan seni. Ya, terjadi yang namanya ciri khas. Dari mana dia? Dia dari kepercayaan Hindu. Karena ada satu tradisi Hindu. Mereka akan menanam satu jenis tanaman di dalam pot di depan rumahnya. Lalu secara berkala mereka akan mengambil daun-daunnya, pucuknya, lalu dibuat herbal. Tanaman itu mereka sebut tulsi. Nah, lalu ke tradisi ini dengan menyebarnya kepercayaan ini ke timur, tradisi ini ikut. Di India, tradisi ini mereka namakan Vidya Hamantana. Berangkat ke timur, masuk ke China, mereka bilang mulai. Karena nggak ada tanaman obat itu, mereka rubah. Lalu mereka mengatakan bahwasanya makhluk hidup yang paling tua di atas dunia ini itu adalah pohon. Sehingga mereka jadikan itu adalah lambang makhluk hidup paling tua di atas dunia. Lalu lagi ke timur, masuk ke Jepang. Nah, bonsai itu Jepang lah yang mengatakan itu. Sehingga menyebar ke seluruh dunia. Bahwasanya namanya bonsai itu adalah seni botani. Nah, perjalanan ini menyebarnya kepercayaan itu ke arah sana dan ke arah Indonesia itu sama. Kenapa di Indonesia tidak berkembang masalah itu? Karena di Indonesia terlalu banyak herbal. Dan yang namanya Friksi Famantanu itu tidak berkembang. Hanya jamu-jamuan kita banyak. Tapi tanaman import itu ada. Coba kita ke Prambanan. Coba kita ke Borobudur. Itu satu warisan budaya. Yang satu Hindu, yang satu Buddha. Tapi dalam reliefnya itu tetap ada melambangkan tanaman import. Itu asal mulanya. Lalu saya bikin bonsai, kiblatnya ke China. Ada juga saya bikin bonsai, kiblatnya ke Jepang. Kayaknya salah kaprah ya. Salah kaprah. Kita kan tidak budaya. Kalau kita ingin belajar ke China, belajar budaya mereka, belajar kepercayaan mereka, baru kita bisa belajar sepenuhnya tentang seni itu. Demikian juga di depan. Kalau kita kan punya percaya budaya dan bisa melakukan itu. Bisa nggak kita mempunyai satu ilmu untuk perbonsaian itu? Bisa. Saya bilang enggak. Cina bikin sendiri, Jepang bikin sendiri, Vietnam sendiri. Mereka bisa. Thailand sendiri. Kita nggak bisa. Sedangkan budaya kita heterogen. Budaya kita itu. Coba kita lihat bonsai-bonsai Thailand. Dia mau beringin, mau serut, mau langsung, mau celtis, itu mahkotanya semuanya bentuknya pagoda. Itu ciri mereka. Adik kita, waduh, luar biasa. Luar biasa. Ada yang tumbuh di batu, ada yang gendong batu, ada yang nempel di batu. Ada yang namanya gaya atau modelnya susah disebut. Udah tumbuh di batu, menggantung, tertiup angin.
Akhirnya, bagaimana caranya kita bisa mengadaptasikan semua model dan gaya itu ke dalam apresiasi kita? Lahir pemikiran daripada kita bahwasanya yang namanya seni itu adalah dinamis, tumbuh, berkembang, berubah. Apalagi objek kita ini orang hidup yang tidak terbatas gaya dan modelnya. Lalu bagaimana? Mungkin di antara teman-teman ini ada sebagian pendongkel atau ambil dari alam bebas. Saya juga dulu itu. Saya juga belajar dari kegoblokan saya gitu. Sebetulnya bahan ini kalau dijadikan ekspresionis, dia dalam jangka waktu 1 tahun jadi. Tapi karena pemikirannya di sini naturalis, potong sana potong sini, akhirnya 5 tahun jadi juga enggak. Malah setengah mati, malah hancur. Kenapa? Karena kita tidak mau berkembang. Karena kita membatasi diri kita memasang tembok. Bahwa seni itu ini. Kalau kita bicara seni, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Dia netral. Kalau Anda suka, dia akan jadi indah. Kalau Anda tidak suka, tidak indah. Bagaimana agar supaya komunitas manusia tidak lagi mengalami kesalahan-kesalahan yang ada? Timbullah aliran, 3 aliran. Yang pertama naturalis, yang kedua ekspresionis, yang ketiga surrealis. Yang namanya naturalis itu adalah gerak irama garis yang sewajarnya dan seutuhnya. Gerak irama garis yang sewajarnya, yang seutuhnya. Sederhana itu. Nah, biasanya yang mewakili itu 5 gaya. 5 gaya dasar. Tegak lurus, tegak beriku, miring, rebah, menggantung. Hanya itu naturalis. Itu lahir di zaman era klasik. Itu berkaitan erat sekali dengan yang tadi lahirnya dari dia itu yang tradisi. Ini menyangkut kalangan-kalangan di atas dan menyangkut kepercayaan ini sakral. Ini sesuatu yang kayaknya dikeramatkan itu. Banyak yang pandai, banyak para seniman itu gak suka kan itu. Karena ada naturalis dogmatis, itu harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak itu aturannya luar biasa gitu. Lalu mereka mengadakan penyempurnaan. Lalu mereka apa? Aliran naturalis, tidak dogmatis. Jadi sedikit ada berubah, tapi tetap berpegang pada ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Terikat. Kalau saya nggak mau, nggak boleh, salah. Kalau saya mau, oke. Berontak tuh. Mereka tahu cendekiawan itu berontak, ahli-ahli seniman itu berontak. Akhirnya pada waktu era modern lahir yang namanya aliran ekspresionis. Ekspresionis itu adalah gerak irama garis yang mengandung arti tersendiri. Gerak irama garis yang mengandung arti tersendiri. Di sini udah nggak bisa lagi disebut gaya, karena gaya itu terletaknya pada batang, mulai dari akar sampai top. Topnya nggak tahu ya, di atas atau di bawah. Nah, pada ekspresionis sudah tidak ada di situ lagi, tidak ada di batang. Oke, contohnya seperti dia terpelintir, batangnya terpelintir, ekspresinya seperti perasa.
Lalu ada juga yang namanya tertiup angin, lari, dia sudah tidak di batang lagi, tapi lari ke percambangan perantingan yang mengarah kepada satu arah. Ekspresinya seolah-olah ada angin yang tertiup. Tidak ekspresi yang mengandung arti tersendiri. Lalu ada lagi yang berbatang dua, yang melambangkan seperti sepasang kekasih. Lalu ada yang berbatang tiga, yang melambangkan seperti kayak keluarga, ayah, ibu, anak. Ada lagi yang berumpun, yang melambangkan seperti family. Ada lagi yang berkelompok, yang melambangkan seperti hutan. Nah, ini akan terjadi pembauran nanti naturalis ekspresionis, akan lagi terjadi pembauran. Bisa saja yang namanya tegak lurus tertiup angin. Lalu di ekspresi itu ada lagi yang namanya meliuk. Biasanya di konsep itu lebih terkenal, mereka bilang bibir. Meliuk. Satu pertanyaan, boleh nggak meliuk tertiup angin? Boleh nggak? Siapa yang larang? Bebas. Ada lagi yang namanya model ekspresionis. Ini adalah mahkota kubah atau satu berbaik setengah lingkaran. Boleh tidak berbatang dua kubah, boleh tidak berbatang tiga kubah. Gak ada masalah. Boleh tidak menggantung gunjing. Nah, pembauran itu menjadi berapa macam gaya dan model yang harus bisa dicerna oleh kita. Masih kurang puas juga. Dasar namanya seniman kan. Seniman itu nggak ada puasnya, selalu akan menciptakan inovasi baru. Kalau bisa dia ciptakan yang orang lain itu susah mengapresiasinya gitu. Nah, sekarang kan akhirnya muncul era postmodern yang namanya itu adalah aliran surya. Pengertiannya itu adalah gerak irama garis yang mengandung khayal tersendiri. Khayalan, bukan arti. Khayalan. Jadi yang melihat itu yang berhayal. Ya contohnya seperti kayak model bonsai ram. Ini pohon rubuh. Dari pohon ini keluar cabang. Dari cabang itu berubah menjadi batang. Lalu batang yang sesungguhnya itu jadi garis khayal. Ada yang bilang mungkin kalau dipasang di dua dataran tinggi itu seperti jembatan. Mungkin kalau di tempat datar itu seperti jalanan. Itu seperti dan itu khayal. Lalu di sini ada tiga itu tumbuh di batu. Tahu nggak model akarnya? Kita kan tahu kan. Orang di dalam batu, khayalannya gimana? Wah, akarnya di dalam batu itu gini. Kita tahu. Ngomong kosong. Khayal. Lalu mencekam batu. Akarnya seperti kurungan. Lalu ada lagi yang namanya hubungan akar. Satu pohon tumbuh, akarnya kelihatan, tampilan akar. Dari akar yang itu keluar lagi tunas baru dan dibentuk lagi bonsai. Lalu tampil akar. Oh, penampilan akar. Lalu dari akar yang salah satu akar atau mana itu dia keluar lagi tunas. Lalu jadi dari saya lagi. Lalu berakar gantung. Oh, berakar gantung.
Sudah surrealis. Nggak bisa dia dibandingkan dengan model tegak lurus atau tegak berliku. Sama juga lain. Ada lagi nanti bonsai panorama. Nah, ini puncak tertinggi. Dimana dari karya si pembonsai dia akan membuat suatu pemandangan, entah itu bukit, entah itu gunung, entah itu danau, entah itu pegunungan. Terserah. Nah, dari naturalis, ekspresionis, surrealis akan melahirkan tak terhingga model dan gaya. Nah, disinilah kalian jangan terpasung dengan ini boleh, itu tidak boleh. Tidak. Seni itu adalah suguhan selera. Anda punya selera, buat itu. Tapi yang karena namanya estetika seni, ada 3 pemahaman dalam estetika seni. Yang pertama itu adalah filosofi, yang kedua teori, yang ketiga ilmu. Apa filosofi? Ada 5 poin dalam bonsai. 1. Rekayasa. Bonsai itu pasti dibuat. Omong kosong kalau nggak dibuat. Contohnya kita masuk hutan dan udah bonsai jadi. Bisa saja, tapi 1 juta sekali. Yang pasti bonsai direkayasa. Lalu yang kedua, materi atau objek yang kita gunakan, yang kita kerjakan agar menjadi satu karya seni, itu adalah pohon yang hidup. Sebagai makhluk hidup, dia akan tumbuh, berkembang, dan berubah. Dan dia juga punya karakter tersendiri. Luas. Jadi kalau kita lihat bonsai kita, waduh merokok ini, wah tuh cabangnya kering mati, dibuang, jangan, dia transformasi itu, berubah bentuk, berubah lagi. Kita tuh ada 3, ada naturalis, ekspresionis, surrealis. Mungkin ada yang jadi naturalis karena ada yang separuh yang mati, akhirnya dia berubah, mungkin larinya ke arah ekspresionis, mungkin ke arah surrealis. Lebih matang lagi dia. Perjalanannya itu apa tadi Pak Syaril bilang, yaitu tua. Nah, kita nggak bisa berbohong kalau dia itu memang tua benar. Beda dengan kesan tua. Kalau kesan tua itu bisa dibuat kesan, tapi kalau tua benar. Nah, perjalanannya dia adalah proses dinamika, dinamis itu bisa berubah pada situ. Yang kedua, poin ketiga, realitas. Dulu kita itu alam. Di alam itu banyak gerak-gerak garis yang kita bisa buat, yang bisa kita tiru. Tapi kalau ini semuanya nggak bisa kan, karena kita punya batasan. Nah, lalu yang pasti di dalam kita menampilkan satu sosok bonsai, bagaimana dia tampak alami. Apa itu alami? Tidak ada jejak tangan manusianya, tidak ada bekas karat, tidak ada bekas, ini kan ditoreh-toreh. Itu jejak tangan manusia, itu lama hilangnya itu. Pasti itu ada penurunan yang namanya apresiasi. Bagaimana kita melakukan satu sosok tanaman hidup untuk menjadi bonsai tanpa menghilangkan, tanpa menghasilkan jejak tangan kita yang alami. Bisa nggak? Bisa nggak? Coba. Itu yang kita inginkan. Berarti Anda serius untuk menangani itu.
Enggak sekarang wah sekarang oke. Besok lupa, lupa. Ingat-ingat lagi 9 bulan kemudian udah gak karuan lagi. Itu kontinuitas. Hanya 5 syarat. Kita lihat sedikit ya kan. Hanya 5 kebutuhan bonsai. Yang pertama pasti air. Yang kedua matahari. Yang ketiga angin. Yang keempat makanan, pupuk. Yang paling berat yang kelima. Karena dia bahan bonsai kan begitu. Yang kelima ini paling berat, perhatian. Kadang-kadang kalau feeling kita lagi enak, kita perhatiin, lagi kita gak enak, ya. Apalagi kadang-kadang kita lupa, kita sering anggap enteng kalau musim hujan. Oh hujan udah gak usah nyerang. Ya cuma mendung, titik-titik. Wah kalau mendung nggak hujan itu penguapannya tinggi, itu cepat kering. Nggak ada perhatian, oh kenapa ya? Wah hebat pohon saya daunnya mutas, hadiahnya hijau sekarang coklat. Itu dipegang pakai inilah perhatian. Tadi yang ketiga adalah realitas. Bagaimana kita membuat satu karya bonsai sealam yang mungkin. Yang keempat, rasional. Kita berkarya, kita menghasilkan sebuah karya seni. Itu harus bisa dicerna oleh logika dan rasa. Karena seni itu adalah indah dan menarik. Bagaimana dicerna oleh logika dan rasa. Jadi masuk akal ya. Yang kelima simbolis. Dia adalah simbolis. Kita lihat di alam itu mungkin di pertengahan tengah sawah itu ada gundukan tanah, ada seperti kayak istilahnya grouping atau berkelompok contoh itu, atau juga lihat di pinggir tebing. Kalau tadi saya dengar cerita itu ya di Goa, di Maros itu ada gunung-gunung kapur itu kan, pohon-pohon yang tumbuh di situ kan luar biasa. Itu kan menjadi satu model imajinatif untuk kita. Banyak di sekitar kita di Sulawesi itu banyak itu. Kenapa enggak diikuti itu? Kenapa cuma baca Facebook? Kenapa cuma baca internet yang mengacaukan pola pikir? Yang akhirnya selera Anda itu dikebiri oleh itu. Sebetulnya apa sih sendiri? Adanya di diri Anda. Anda punya itu, kembangkan itu. Bukan tetangga yang mesti kembangkan, diri sendiri. Punya nggak itu? Bisa bilang, oh itu kurang bagus, saya kurang suka. Berarti Anda bisa memutuskan selera Anda. Tidak begitu, yang begini kan? Nah, itulah sendiri. Jadi, cobalah kita membuka pola pikir kita. Lingkungan kita itu memberikan masukan. Kita yang tidak bisa peka untuk hal itu. Oh itu, tahu. Kemarin saya baca di internet yang gini. Telan bentar. Siapa yang nulis itu siapa itu? Mungkin mereka yang hidupnya di daerah subtropis. Nah, mereka mempunyai kebiasaan itu ya oke. Lalu diterapkan itu di tempat kita yang tropis. Bisa berhasil kan? Kalian sudah harus berpikir dari filosofi yang lima itu akan menghasilkan sebuah karya. Kalian ini pelakon, kalian yang akan memberikan Indonesia satu warna baru. Jangan anggap enteng Indonesia ya. Di
Sebetulnya Indonesia itu 3 besar dalam bonsai. Tidak ada tuh nomor 1, nomor 2, nomor 3, tidak. 3 besar. Kalau kita bicara Jepang, jangan coba-coba kita bicara Cina dengan dia. Dilalap, dibabat sama mereka. Jangan coba-coba bicara masalah Loansu, Pusu, Ulmus sama Cina. Itu makanan mereka. Tapi mereka juga jangan coba-coba pembahasan. Kalau udah itu adalah hak kita di dunia. Kalau kita bicara di Cemara udah seru, kita number 1 in the world. Dan yang lain itu kalian lapor. Nah, di sini kita minta jangan terpengaruh dengan masukan-masukan yang tidak kalian pahami, yang sumbernya tidak jelas. Karena satu-satunya negara tropis yang bermain bonsai di dunia itu hanya Indonesia. Satu-satunya negara yang mempunyai spesies tanaman terkaya untuk bonsai itu Indonesia. Makanya saya ngobrol sama kalian kan. Oh saya dari Pare-Pare. Oh ya Pak, di Pustalaman sana yang ini. Oh ini. Oh saya dari Goa, di Pustalaman itu. Oh ya gini. Ternyata punya ciri-ciri masing-masing yang itu bisa dikembangkan menjadi kekayaan terus untuk di Pustalaman yang bisa dikonteskan nasional. Kadang-kadang saya sama Mas Arif itu ada nggak setujunya, nggak setujunya. Kadang Mas Arif itu mengatakan bahasanya kualitas bonsai Sulawesi itu dibandingkan dengan Jawa jauh. Ya memang saya tahu jauh, Sulawesi ke Jawa jauh gitu. Tapi kalau kita bicara kualitas, masing-masing punya warna. Masing-masing punya warna. Karena kasih contoh, saya kasih contoh. Kalian bisa memutuskan nggak? Lebih baik mana? Pakailah ayam. Lebih baik mana? Ayam kate, ayam bakok, atau ayam pelung? Ya, ayam mana? Kalian kasih dia. Gak bisa memutuskan. Tapi kalau saya tanya, lebih baik mana? Ayam kate yang itu, ayam kate yang itu, ayam kate yang itu. Kalian bisa memutuskan. Nah itulah pertanyaan. Makanya saya kadang-kadang sama Pak ada orangnya ya kan. Pak jangan jatuhin mental apa? Ya. Loh, sekarang seperti ini kan baru sampai ke Madia. Kualitas barang Madia itu juga udah luar biasa gitu. Wah, Bali hebat. Wah, kayaknya biasa-biasa aja. Lalu kadang-kadang ngobrol sama sahabat dekat saya, Pak, ini kalau tapi produksi sapi yang paling hebat Sulawesi. Dari mana itu Pak? Dari Pulau Selayar, dari itu banyak kan bikinnya ke Bali, ke Jawa. Luar biasa juga. Iya. Tapi setelah sekian lama dia kembali lagi. Oh, mau kembali lagi? Iya, dibeli lagi orang kita. Aku pulang kampung. Nah, kejadian ini terjadi dan dialami oleh Indonesia. Seperti apa? Sancang. Wow. Orang bilang itu dari Taiwan itu hebat. Daunnya kecil. Udah. Kan begitu. Tahun 90 sekian. Enggak. Ya, tahun 90 sekian. Taiwan itu borong yang namanya warung laut.
dibawa ke Taiwan, dikembangkan di sana. Lalu orang-orang bonsai yang baru, dia nggak tahu sejarahnya, berangkat ke sana, dia lihat hebat. Jadi pulang kampung dia, lalu inilah macam, wah benar dia. Tapi yang sekarang dia dari sana karena dia adaptasi di sana sulit. Dia pulang ke Indonesia bawa wabah penyakit putih-putih. Pasti dia ada putih-putihnya. Namanya apa tuh bau apa semacam. Nah lalu akal pedagang. Memang kalau pedagang dari duit itu nggak kira-kira itu dia kan. Ahok ditempel sama Sancang. Bagaimana supaya Sancang itu cepat besar? Tempel kan? Ya nempel orang satu genus dianya satu spesies. Tanya sama kolektor ini wacang. Wah udah pesan ini wacang. Terjadi ya terjadi masalah itu. Nah tadi kita sudah bicara masalah filosofi. Teori kita sudah bicara, teorinya itu adalah naturalis, ekspresionis, realis. Lalu teori ini adalah bagaimana caranya kita bisa menyusun satu konsep pada satu materi bahan. Mau dijadikan apa? Naturalis, ekspresionis, atau surrealis? Oke, surrealis. Model apa? Nah, kalau sudah terprogram demikian, kita nggak pusing kepala. Ada tunas baru, dipelihara jangan bukan. Sampai pikirannya belum selesai, tunasnya udah besar, udah gak karuan ya. Karena tidak bisa memutuskan, karena tidak punya konsep yang jelas. Tapi kalau kita membuat satu konsep yang jelas, di tunas kalau kita perlukan, yang ini tidak. Mungkin dalam jangka waktu singkat, kita bisa mempunyai bonsai yang teknik. Yang usul utama kita itu kan waktu. Bagaimana kita bisa menyikat waktu? Nah itu cerita deh. Yang ahli-ahli botani bicara, ini ada jam mengacu jam pemicu tubuh. Jadi jangan sama-sama aja gitu, nggak bisa lah. Kalau juga seperti kayak manusia, bayi suruh melahirkan gimana bisa? Itu keajaiban bisa ya. Tetap dia mengikuti. Ada model yang kita buat itu bisa memangkas waktu. Contohnya gampang ya. Contohnya gampang. Tapi tunggulnya kan besar. Kalau mau dibikin bonsai, itu jangan, beli jangan, pelihara jangan, akan. Mungkin kalau untuk kita buat jadi naturalis, 10 tahun kemudian juga belum beres. Mungkin akan lebih singkat lagi kalau kita bikin ekspresionis. Mungkin akan lebih singkat lagi waktunya kalau kita bikin surrealis. Bagaimana batang yang demikian besar kita ubah dia menjadi garis sayap seperti kayak bukit, seperti kayak gunung. Nah di atas gunung itu akan tumbuh pohon-pohon yang kecil. Ya kan? Nah, kalau kita bikin pohon kecil berapa tahun? 20 tahun. 1 tahun. Kalau dia jadi bisa dipamerkan ya? Alhamdulillah. Kenapa dok? Dapat merah atau dapat hijau? Enggak apa, ada yang lawan, ada yang aku jual.
bagaimana kita dengan pola kita itu mempersingkat waktu dengan ya sebagian aliran yang sudah saya jelaskan tadi. Cobalah itu. Makanya terbit yang namanya sudah ngobrol banyak sama Bapak Ketua Cabang Makassar tentang bagaimana supaya kita bisa membangun solusi ini secepatnya. Bikin sekolah. Saya yakin dengan pengalaman yang kita sudah buat dengan sekolah 3 tahun kemudian kalian itu sudah bertarung di tingkat utama bisa sampai 3 bintang. Satu contoh Tuban. Tuban itu punya bahan di batu tubuh jalan. Saya ke sana tuh apa itu gak ada apa-apanya 2 karyan. Dan buka sekolah, mulai mereka berkarya. Dalam jangka waktu 3 tahun, barang-barang itu sudah nongkrong di Bintang. Dan juga ini, kalau sih, tadi ada saya bicarakan dengan ini ada itu salah satu santri di situ. Ini kan bilang ini jadi udah. Cuman karena enggak itu jadi enggak arwah. Coba kalau yang dipelihara ini 1 tahun mungkin enggak sampai 1 tahun sudah masuk pameran. Nah itu yang kita perlukan. Apa inovasi? Inovasinya dari mana? Dan oke, itu yang kita sampaikan agar supaya kalian tidak terpasung pola pikirnya.